Sintayong menutup mulut Rivera atas tantangannya untuk bermain terbuka dan siap mengalahkan Indonesia. Dan akhirnya dibantai juga 6-0. Hoki Caraka dan juga Egy Maulana Fikri kayaknya selalu salah passing. Itu yang kita lihat tadi. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Alhamdulillah hari ini kita sudah menuai poin penuh di leg pertama 6-0, di leg kedua juga 6-0. Kalau kita melihat runtutan permainan tim nasional Indonesia, saya kira kita sangat puas dan kurang puas. Sangat puas dan kurang puas. Tapi nggak apa-apa. Ini langkah awal yang luar biasa dan bagus untuk ke fase berikutnya, yang mana Indonesia nanti akan bertemu tim yang sangat kuat. Di laga pertama Indonesia akan langsung bertemu dengan Irak bulan depan pada bulan November tanggal 12 kalau nggak salah di Stadion Al-Madinah. Kalau kita melihat permainan tadi, Indonesia kayaknya memang mencoba eksperimen terus. Karena apa? Di sana tadi di lini belakang tidak adanya Elkan Bagot, tapi dipasang Rizky Ridho. Tapi saya heran, Rizky Ridho ini selalu menjadi pemain yang full version. Tapi permainannya selalu konsisten dan bagus untuk Rizky Ridho. Ditemani sama sang kapten Fahrudin. Di lini tengah ada yang namanya pada babak pertama Rahmat Irianto ditemenin sama Ricky Kambuaya, bermain sangat luar biasa dan bagus. Kemudian kanan dan kiri diisi permainan luar biasa dan apik Sandy Walsh dan juga Sen Patinama. Kalau kita berbicara permainan secara keseluruhan memang bagus, tapi yang kelihatan menonjol mempunyai skill yang luar biasa tetap kita melihat dan menonton permainan antara Sen Patinama dan juga Sandy Walsh ini sangat luar biasa. Di sini permainannya benar-benar kelihatan berbeda dengan para pemain yang lainnya. Dia tetap menunjukkan atraktivitas sepak bola Eropa. Di babak pertama masih tetap permainan-permainan yang kalau menurut saya sudah istimewa. Tapi lagi-lagi meskipun Hoki Caraka dan juga Egy Maulana Fikri ini bisa menciptakan gol dan assist, tapi mereka berdua ini terlalu sering untuk kehilangan bola dan salah passing. Kenapa ya? Semoga di pertandingan berikutnya Egy Maulana Fikri akan bisa bermain lebih bagus, atau kalau perlu diganti. Ini menurut saya loh ya. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda, tapi bagus. Di sini Egy juga menciptakan gol dan juga assist. Kemudian pada masuk babak kedua akhirnya Sintayong pun merubah skema juga. Ada langsung 5 pemain yang diganti, yang mana ada Arkan Fikri, pemain yang masih belia tapi di sini juga mampu menunjukkan permainan performa terbaiknya. Kemudian masuk juga Asnawi yang menggantikan Sandy Walsh. Di sebelah kanan adanya pergantian antara Asnawi dan juga Sandy Walsh disusul dengan Sadil Ramdhani. Ini permainan juga sudah mulai berubah. Jadi kalau tadi kita itu menonton permainan atraktif dengan umpan-umpan panjang yang istilahnya akurat, itu kali ini adanya pergantian permain, masuknya Sadil dan juga Asnawi menjadi permainan sentuhan 1-2. Tidak kalah indah, semuanya luar biasa. Kemudian di sisi kiri ada pergantian dari Sen Patinama digantikan oleh Pratama Arhan. Saya kira Pratama Arhan malah ini sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa, atau mungkin terlalu pendeknya menit yang diturunkan oleh Sintayong. Di awal-awal dia sudah mendapatkan bola tapi umpannya pun kayak kurang tenaga gitu loh. Apakah tenaganya sudah dihabisin sama JJ ya? Semoga di pertandingan berikutnya Pratama pun juga mampu memberikan performa terbaiknya. Di lini gedor, setelah masuknya Sananta ada perubahan lagi. Lagi-lagi kali ini Sananta menciptakan sebuah gol yang istimewa dari sebuah jebakan offset dengan chip. Langsung tercipta gol. Saya kira dari keseluruhan gol yang terindah adalah yang the best ada gol dari Rama dan Sananta.
Kalau kita berbicara nanti persiapan pada bulan depan saat Indonesia melakukan laga fase berikutnya, yang pertama melawan Irak, saya kira Indonesia harus mampu full tim. Di belakang kita pasti akan ada Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho. Mungkin akan tetap memasang skema di belakang 3, tengah 5, saya kira. Karena di tengah nanti akan bercokol nama Mark Klok dan juga Ivan Jenner. Kalau saya berharap ada Marcelino agak depan dikit dibantu oleh Ramadan Sananta. Kalau Dendi sama Dimas istirahat dulu menurut saya, tapi kan nggak apa-apa kan berandai-andai. Tapi kalau Dimas sama Dendi ini dipasang, saya kira juga keren karena keduanya ini juga mempunyai power. Tapi lagi-lagi nanti pemain Irak itu mempunyai benteng-benteng yang kokoh, jadi harus ada istilahnya body charge yang lebih sedikit gitu. Di lini depan udah ada, mungkin nanti akan dipasang Rafael Struijk bergandengan dengan Ramadan Sananta untuk perkiraan saya, atau di babak pertama mungkin bersama dengan Dimas Derajat. Mungkin di lini sayap saya tetap dipercaya nanti yang dipasang sebelah kanan adalah antara Sandy Walsh, mungkin ada di belakang dikit ya, Sandy Walsh tetap berada di bek kanan. Tapi nggak tahu nanti skemanya kayak gimana. Tapi saya kira antara Sandy Walsh dan juga Asnawi ini mempunyai karakter yang berbeda. Tapi meskipun begitu, kedua pemain ini luar biasa. Semoga nanti ada perubahan-perubahan skema 4-4-2 atau 3-5-2 nanti adanya Sandy Walsh dan juga Asnawi yang dipasang berbarengan. Kita nggak tahu ya. Sebelah kiri Pratama Arhan akan bersaing ketat dengan Sen Patinama. Kalau kita melihat pertandingan leg 1 dan 2 Indonesia melawan Brunei, saya kira Sen Patinama dan Sandy Walsh ini sangat berperan yang sangat luar biasa. Peran kedua pemain ini benar-benar membuat perubahan-perubahan skema pertandingan yang berbeda dari biasanya. Apalagi kedua orang ini mempunyai umpan-umpan yang istilahnya akurat banget kontrolnya. Kalau kita tadi melihat pertandingan ketika mendapatkan umpan jauh, kontrol yang dilakukan oleh Sandy Walsh dan juga Sen ini luar biasa. Hampir nggak pernah lepas kontrol dan juga salah passing. Saya kira kedua pemain ini sangat luar biasa, Sandy Walsh dan juga Sen Patinama. Yang ini tadi, sayangnya Ivar Jenner ini kok lagi dirundung cedera dan juga Marcelino. Seandainya ini tadi ada Marcelino dan juga Ivar Jenner, permainan akan lebih atraktif karena kita tahu Ivar Jenner itu mempunyai juga akurasi umpan yang luar biasa ketika dia melakukan akselerasi sodoran, umpan tusukan yang luar biasa kepada pemain-pemain Indonesia yang ada di lini depan. Marcelino selalu suka mengacak-acak lini tengah pertahanan dari lawan. Dia selalu mempunyai akselerasi intelijensi tinggi untuk membuka ruang dan bisa menciptakan peluang. Berikutnya tidak lupa Rafael Struijk ini anak yang masih muda, mempunyai kecerdasan yang luar biasa, dan yang pasti dia ini mempunyai keistimewaan yaitu juga mampu membuka ruang dan juga tidak egois. Saat ada teman ini berada pada posisi yang lebih menguntungkan, dia pasti akan mengumpan. Inilah tingkat kematangan dari seorang pemain, egoismenya harus dikikis satu persatu. Sadil Ramdhani juga nggak kalah moncer. Sadil Ramdhani yang selalu mempunyai gocekannya itu selalu benar-benar biasanya bisa membuat pertahanan lawan ini kalang kabut. Tapi lagi-lagi ini adalah sepak bola kolektif, sepak bola adalah sebuah tim. Maka ayo teman-teman di Timnas Garuda sedikit mengendorkan egonya masing-masing untuk bermain indah dengan cara bermain tim dan kolektif. Saya kira untuk melawan Irak, saya tidak bermimpi untuk imbang, akan tetapi bermimpi untuk menang, untuk menuju fase berikutnya. Karena setelah melawan Irak, kita nanti akan bertemu Filipina dan juga Vietnam. Semoga Indonesia makin hebat, Indonesia bisa juara. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.